Bab 6. Menghancurkan mental block dengan Hypno EFT. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, dalam bab ini saya akan mengajarkan teknik terapi untuk mengatasi mental block. Teknik ini saya gunakan di ruang praktik saya saat membantu klien mengatasi berbagai masalah mereka. Salah satu teknik yang juga saya ajarkan di berbagai pelatihan ini sangat sederhana dan sudah terbukti efektif, efisien, dan cespleng. Teknik yang akan saya jelaskan ini adalah Hypno EFT. Berbeda dengan teknik EFT yang saya tulis dalam beberapa buku saya sebelumnya, Hypno EFT selangkah lebih maju sehingga jauh lebih dahsyat daya kerjanya. Teknik ini merupakan hasil pengembangan yang saya lakukan dengan menggabungkan hipnoterapi dengan EFT. Hypno EFT terbukti mampu mengatasi berbagai masalah, terutama yang berhubungan dengan atau disebabkan oleh emosi. Dalam hal ini, emosi yang dimaksud tentu adalah yang mengganggu hidup kita. Misalnya marah, takut, kesedihan mendalam, apatis atau putus asa, perasaan bersalah, malu, benci, iri dengki, khawatir cemas, dendam, frustrasi, depresi, kesepian, ketidakpuasan, terluka, kecewa, sakit hati, ngeri, jijik, perasaan mengganjal atau tidak enak di hati. Hypno EFT juga bisa digunakan untuk menyembuhkan masalah fisik yang disebabkan oleh emosi atau masalah psikosomatis. Bisa juga untuk mengatasi kebiasaan buruk seperti suka menunda-nunda, merokok, makan berlebihan, dan masih banyak lagi. Anda yang pernah melihat saya melakukan demo EFT untuk membantu peserta seminar mengatasi fobia terhadap ular, mungkin bingung kok Pak Adi bisa melakukannya dengan begitu cepat dan efektif. Bagaimana caranya? Pembaca, waktu saya untuk memberikan seminar biasanya tidak lama, paling lama sekitar 2 jam. Bisa Anda bayangkan apa jadinya kalau saya melakukan demo menyembuhkan masalah emosi atau fobia seseorang di hadapan sekian ratus atau sekian ribu peserta seminar dalam waktu sampai 30 menit atau 1 jam. Pasti saya tidak akan dapat menyampaikan materi seminar saya hingga tuntas. Nah, dengan Hypno EFT, saya biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit atau paling lama 5 menit untuk menyembuhkan fobia ular. Penonton kemudian bisa melihat bagaimana seseorang yang tadinya begitu takut, tampak pucat, mengeluarkan keringat dingin, gemetar, mual, dan mau muntah, tiba-tiba berubah dan langsung berani memegang ular mainan yang saya bawa. Saat saya tanya kenapa sekarang tidak takut lagi pada ular, yang bersangkutan umumnya bingung dan tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Jawaban yang paling sering saya dengar, nggak tahulah Pak, sekarang rasanya beda. Sekarang saya sama sekali nggak takut, jijik, atau ngeri pada ular itu. Menariknya, kecepatan dan efektivitas teknik Hypno EFT sama sekali tidak dipengaruhi oleh berapa lama seseorang mengalami fobia atau emosi negatif. Ada yang fobia terhadap ular selama 3 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sudah 45 tahun. Bukan sulap, bukan sihir, semuanya sembuh hanya dalam sekejap. Nah, agar Anda tidak penasaran, saya akan menjelaskan apa itu Hypno EFT. Dan agar Anda benar-benar bisa mengerti dan mempraktikkan teknik dahsyat ini, baik untuk membantu diri sendiri maupun orang lain, saya memberikan bonus DVD mengenai cara melakukannya, khusus untuk buku edisi hardcover. Untuk itu, Anda pertama-tama perlu membaca dan mempelajari isi bab ini dengan sungguh-sungguh, lalu setelah melihat penjelasan saya di DVD tersebut, praktekkanlah. Jika berminat mempelajari EFT atau Emotional Freedom Therapy dengan lebih mendalam, Anda bisa mengunjungi situs www.emofree.com. Hypno EFT, hipnoterapi plus Emotional Freedom Therapy. Sebelum menjelaskan EFT, saya perlu menjelaskan dulu apa itu hipnoterapi secara singkat. Jika berminat mempelajari hipnoterapi dan menjadi seorang hipnoterapis andal, Anda bisa mengikuti kelas 100 jam sertifikasi hipnoterapis dengan standar kurikulum internasional di Quantum Hypnosis Indonesia. Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dengan bantuan kondisi hipnosis. Dan hipnosis, menurut definisi US Department of Education, Human Services Division adalah the bypass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking.
atau penembusan faktor kritis pikiran sadar, dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau ide atau pemikiran oleh pikiran bawah sadar. Bila berminat mempelajari hipnoterapi dan hipnosis dengan lebih mendalam, Anda bisa membaca buku saya, Hypnosis: The Art of Subconscious Communication, dan Hipnoterapi: The Art of Subconscious Restructuring. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menembus faktor kritis pikiran sadar dan bagaimana membuat suatu sugesti atau ide atau pemikiran bisa atau bersedia diterima oleh pikiran bawah sadar. Ada 5 cara untuk menembus pikiran bawah sadar. 1. Repetisi. 2. Identifikasi kelompok. 3. Informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang punya otoritas. 4. Emosi. 5. Relaksasi mental atau hipnosis atau kondisi alpha theta. Saya menggunakan hipnosis dengan mata terbuka atau waking hypnosis saat melakukan hypno EFT. Jadi saat mata terbuka pun sebenarnya kita bisa masuk ke kondisi hipnosis. Dalam hal ini, saya menggunakan otoritas, emosi, dan relaksasi mental yang digabungkan dengan niat tulus dari yang bersangkutan untuk terbebas dari masalah yang mengganggu hidupnya selama ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan EFT atau Emotional Freedom Therapy. Teknik ini dikembangkan oleh Gary Gray di Amerika. Teknik terapi ini mirip dengan akupuntur. Bedanya, kalau akupuntur menggunakan jarum untuk menstimulasi titik-titik energi yang tersebar di jalur meridian, EFT menggunakan jari untuk mengetuk titik-titik energi ini dengan jumlah ketukan dan urutan tertentu. EFT adalah salah satu varian dari MBT atau Meridian Based Therapy. Teknik ini sangat manjur untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan emosi negatif. Agar Anda lebih yakin dan mantap, akan saya terangkan sedikit cara kerjanya. Begini, setiap kejadian yang kita alami sebenarnya bersifat netral. Pikiran kitalah yang memberi makna pada kejadian itu. Makna ini bisa positif atau negatif. Makna positif menimbulkan emosi positif, dan makna negatif akan mengakibatkan munculnya emosi negatif, atau bisa juga emosi yang muncul bersifat netral, tidak positif dan tidak juga negatif. Namun, menurut teori EFT, sebelum emosi negatif muncul akan terjadi gangguan listrik pada jalur meridian. Nah, EFT ini bertujuan untuk mengatasi gangguan listrik tersebut. Jadi, saat gangguan teratasi, otomatis emosi negatif juga teratasi. Jadi yang di otak-atik bukan emosi tetapi listriknya. Mengapa teknik hipnotis EFT sangat dahsyat dan efektif mengatasi mental block? Dalam bab sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kekuatan mental block ditentukan oleh intensitas emosi. Semakin kuat atau intens emosi, akan semakin kuat mental block dan sudah tentu akan semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengatasi mental block adalah membuatnya lemah. Caranya adalah menurunkan dan akhirnya menghilangkan semua emosi yang menjadi sumber kekuatannya. Dan Hypno EFT adalah salah satu teknik yang telah terbukti sangat ampuh untuk melakukan hal ini. Begitu emosi berhasil dihilangkan, mental block tidak lagi bisa mengganggu, menyabotase, atau menghambat hidup kita. Dengan kata lain, Anda berhasil mengatasi mental block Anda. Bila mental block muncul akibat suatu pengalaman traumatis, apakah setelah dilakukan Hypno EFT kita akan melupakan kejadian itu? Tentu tidak. Kita tetap akan ingat, tetapi emosi negatif yang melekat pada kejadian itu sudah nol atau netral. Jadi kita hanya ingat, tetapi sama sekali tidak terpengaruh lagi. Untuk jelasnya begini, apapun yang kita alami dalam hidup disimpan di memori di pikiran bawah sadar, dan memori punya komponen berikut. Waktu, kapan terjadi, berapa lama. Tempat, di mana terjadi. Siapa yang terlibat, gambar, visual, suara atau auditori, bau atau olfaktori, rasa atau gustatori, sensasi peraban atau kinestetik, dan emosi. Komponen 1-8 bersifat netral, tidak mengganggu. Yang membuat masalah adalah emosi, terutama emosi negatif. Emosi, baik yang positif maupun yang negatif, muncul sebagai hasil dari suatu pemaknaan yang kita berikan pada suatu kejadian. Emosi inilah
sang provokator yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berperilaku. Nah, apapun jenis terapi dan teknik yang digunakan baru bisa dikatakan berhasil bila mampu menetralisir emosi yang melekat pada suatu memori. Sekarang mari kita pelajari Hypno EFT. Saya membagi teknik ampuh ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah menghancurkan mental block, bagian kedua adalah pemrograman ulang pikiran bawah sadar. Menghancurkan mental block. Bagian ini terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Tahap 1, persiapan. Sebelum melakukan terapi Hypno EFT, Anda perlu minum air putih minimal 1 gelas agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Dehidrasi akan sangat menghambat proses terapi. 1. Pikirkan masalah Anda. Ini mengaktifkan medan energi tubuh. Tetapkan atau pilih satu area, memori, pola perilaku, kepercayaan, atau pikiran yang menjadi masalah Anda. Misalnya Anda merasa takut menjual, tidak percaya diri, merasa tidak yakin dengan produk yang Anda tawarkan, merasa tidak layak untuk sukses, takut melakukan presentasi, takut berbicara dengan orang yang lebih senior, merasa bersalah jika mengambil untung, merasa malu dengan profesi sebagai penjual, merasa bodoh, marah atau benci pada seseorang, kecewa, sakit hati, atau emosi apa saja. Saran saya, sebaiknya Anda menangani beberapa emosi sekaligus, jangan satu persatu. Biasanya dalam satu masalah ada beberapa emosi yang terlibat. Nah, catat emosi-emosi ini dan bereskan sekaligus. Dengan demikian, kita akan menghemat waktu dan tenaga. 2. Menentukan skala SUD atau Subjective Unit of Discomfort. Coba Anda rasakan kembali emosi yang berhubungan dengan masalah Anda, bila perlu sambil menutup mata. Misalnya emosi tidak percaya diri dalam menjual. Setelah itu, tanyakan pada diri sendiri, lebih tepatnya rasakan tingkat atau intensitas emosi tersebut dengan menggunakan skala 0 sampai 10. Skala 0 berarti Anda sama sekali tidak merasakan apa-apa. Skala 10 berarti emosi tersebut benar-benar sangat mengganggu Anda. Intensitas emosi ini disebut dengan SUD atau Subjective Unit of Discomfort. Katakanlah hati Anda menjawab 10. Gunakan angka ini sebagai tolak ukur. Tujuan Hypno EFT adalah membuat intensitas emosi ini turun menjadi 0. Apabila Anda merasa agak sulit memperkirakan berapa skala yang mewakili intensitas emosi Anda, gunakan perasaan. Berapapun intensitas yang Anda rasakan, sebut saja sebuah angka. Tidak perlu terlalu presisi, lalu gunakan angka ini sebagai patokan awal. Langkah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berikut dengan sungguh-sungguh, memikirkan dan merasakannya. Pertama, sudah berapa lama Anda memegang, merasakan, mengalami, menyimpan, atau memendam emosi ini? 2. Bagaimana kualitas hidup yang telah Anda jalani hingga saat ini selama Anda memegang, merasakan, mengalami, menyimpan, atau memendam emosi ini? 3. Apa kerugian yang telah Anda alami ketika Anda tetap mempertahankan emosi negatif ini? Tulis minimal 5 kerugian. 4. Apa kerugian yang akan Anda alami bila Anda tetap mempertahankan emosi negatif ini? Tulis minimal 5 kerugian. 5. Bayangkan dan rasakan semua pengaruh negatif yang selama ini telah sangat mengganggu hidup Anda akibat emosi negatif ini. 6. Putuskan dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus. 7. Sekarang tulis minimal 5 hal positif yang akan terjadi dalam hidup Anda bila emosi ini berhasil diatasi. 8. Bayangkan dan rasakan hal-hal positif yang Anda tulis ini seakan-akan telah terjadi dalam hidup Anda. Tahap 2. The Setup. Bacalah afirmasi sebanyak 3 kali sambil menekan atau mengurut sore spot di dada. Pilih salah satu, yang kiri atau yang kanan. Pada gambar, yang ditekan adalah sore spot sebelah kiri. Cara menekan atau mengurutnya adalah menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah yang disatukan seperti kalau kita akan menotok jalan darah. Kemudian sambil menekan sore spot, lakukan gerakan memutar, boleh searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaiknya Anda menulis afirmasi Anda di atas kertas dan membacanya saat mengurut sore spot.
Dengan demikian, Anda tidak akan salah membaca atau lupa dengan afirmasi yang seharusnya Anda ucapkan. Afirmasi berbentuk yaitu meskipun saya bla bla bla, isi dengan masalah Anda, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bla bla bla, yaitu masalah Anda, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Menggunakan contoh kasus di atas, afirmasinya menjadi meskipun saya tidak percaya diri dalam menjual dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjual, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Ada juga yang menambahkan dimensi spiritual pada afirmasinya, sehingga menjadi ya Tuhan atau ya Allah, meskipun saya tidak percaya diri dalam menjual dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjual, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Saya yakin dan percaya berkat kemurahan, anugerah, dan kekuatan yang Engkau limpahkan kepadaku, semua masalah ini berhasil saya atasi dengan cepat, mudah, dan permanen. Tahap 3, The Sequence. Ada dua cara untuk melakukan tahap ini. Cara pertama adalah menetapkan kata kunci yang mengingatkan pikiran pada emosi yang hendak dihilangkan. Pada contoh di atas, kata kunci yang digunakan adalah tidak percaya diri. Selanjutnya, lakukan tapping atau ketukan pada titik-titik yang telah ditentukan sebanyak 7-9 kali per titik dengan menggunakan ujung dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sambil mengucapkan kata kunci. Ketukan ini tidak perlu terlalu kuat, lakukan dengan lembut saja, yang penting Anda bisa merasakan ketukan pada titik-titik itu. Cara kedua adalah dengan tidak mengucapkan kata kunci. Anda cukup merasakan emosi itu, kemudian berniat dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk mengikhlaskan dan melepas emosi yang selama ini mengganggu hidup Anda. Kapan kita menggunakan cara pertama dan kedua? Bila aspek atau jumlah emosi yang berhubungan dengan suatu masalah tidak banyak, misalnya hanya tidak percaya diri seperti contoh kasus di atas, kita bisa mengucapkan kata kunci sambil mengetuk titik atau lokasi di tubuh yang telah ditetapkan. Namun, ada juga kasus, dan ini sering dijumpai, di mana ada begitu banyak emosi yang terlibat. Sebagai contoh, saya baru-baru ini menerapi seorang anak muda yang punya masalah berat dengan ibunya. Emosi yang ia rasakan terhadap ibunya adalah perasaan malu, terluka, marah, kecewa, dan menyesal punya ibu seperti itu, tidak terima, benci, dendam, sakit hati, dan jengkel. Saya meminta klien ini merasakan emosi-emosi ini serta mengikhlaskan dan melepas semuanya saat melakukan Hypno EFT. Saya tidak meminta klien ini untuk menyebut kata-kata kunci karena cukup banyak. Dalam waktu tidak sampai 5 menit, semuanya berhasil dibereskan. Anda mungkin bertanya, bagaimana kita bisa merasakan emosi ini? Mudah sekali. Biasanya emosi-emosi ini dirasakan menggumpal atau mengganjal di dada. Nah, fokuskan perhatian ke dada. Sekarang kita teruskan. Untuk melakukan tahap 3 atau The Sequence, Anda perlu melakukan ketukan atau tapping di titik-titik tertentu dengan urutan seperti dijelaskan berikut ini. 1. Pangkal alis mata. Kiri atau kanan, pilih salah satu. 2. Tulang pelipis, kiri atau kanan, pilih salah satu. 3. Tulang di bawah mata, kiri atau kanan, pilih salah satu. 4. Di bawah hidung. 5. Di dagu. 6. 2 cm dari titik tengah tulang selangka, kiri atau kanan, pilih salah satu. 7. Di bawah ketiak. Untuk pria, 7,5 cm di samping tubuh, kiri atau kanan, pilih salah satu. Untuk wanita, persis di tengah tali bra di samping tubuh, kiri atau kanan, pilih salah satu. 8 ibu jari kiri atau kanan, 9 telunjuk kiri atau kanan, 10 jari tengah kiri atau kanan, 11 jari kelingking kiri atau kanan, 12 karate chop. Tahap 4. 9 gamut prosedur. 9 gamut prosedur dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ketuk titik gamut terus-menerus tanpa menyebut kata kunci, kepala tegak menatap ke depan. 1. Pejamkan mata dengan keras. 2. Buka mata dengan melotot. 3. Lirikkan mata ke kanan bawah dengan keras. 4. Lirikkan mata ke kiri bawah dengan keras.
5 putar mata searah jarum jam 1 kali dengan hidung sebagai poros, 6 putar mata berlawanan jarum jam 1 kali dengan hidung sebagai poros, 7 gumamkan happy birthday selama 3 detik mata menatap lurus ke depan, 8 hitung dengan cepat 1, 2, 3, 4, 5, 9 gumamkan happy birthday selama 3 detik mata menatap lurus ke depan. Tahap 5, ulangi tahap 3, yaitu the sequence sekali lagi. Setelah selesai melakukan tahap 1 sampai tahap 5, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan Anda saat ini? Sudah lebih enak atau masih sama saja? Apakah ada penurunan intensitas emosi? Kalau ada, sekarang turun ke skala berapa? Apabila jawaban yang muncul intensitas sudah agak berkurang, sekarang ada pada skala 7. Yang harus Anda lakukan adalah ulangi tahap 1 sampai tahap 5. Namun kali ini afirmasi yang digunakan saat mengurut soul spot adalah meskipun masih ada sisa. Perasaan tidak percaya diri dalam menjual dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjual, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Afirmasi yang digunakan saat tapping atau mengetuk adalah sisa tidak percaya diri. Setelah selesai satu putaran, yaitu tahap 1 sampai tahap 5, periksa lagi skala intensitas emosi. Bila intensitasnya dirasa hanya turun ke angka 4, lakukan sekali lagi. Ulangi tahap 1 sampai tahap 5. Sama seperti sebelumnya, afirmasi yang digunakan saat mengurut soul spot adalah meskipun masih ada sisa perasaan tidak percaya diri dalam menjual dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjual, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Afirmasi yang digunakan saat tapping atau mengetuk adalah sisa tidak percaya diri. Setelah selesai satu putaran lagi, cek kembali skala intensitas emosi. Bila sudah turun ke angka 2 atau 1, Anda tidak perlu mengulangi satu putaran. Cukup lakukan hal berikut untuk membuat intensitas emosi langsung turun menjadi 0. Saya menamakannya sebagai finishing touch. Arahkan wajah lurus ke depan, tidak boleh bergerak. Ketuk titik kemut terus-menerus tanpa menyebut kata kunci. Hitung 1, mata menatap lantai. Hitung 2, mata mulai naik. Hitung 3, mata semakin naik, tatapan lurus ke depan. Hitung 4, mata semakin naik. Hitung 5, mata sudah sangat naik. Hitung 6, mata menatap plafon. Proses ini bisa dilakukan sebanyak 5 atau 6 kali untuk benar-benar memastikan bahwa skala emosi turun ke angka 0. Bila skala telah turun ke angka 0, Anda telah terbebas dari masalah emosi yang mengganggu Anda. Bagaimana kalau sudah 0 tetapi suatu saat emosi negatif itu muncul lagi? Ini berarti masih ada aspek atau emosi lain yang belum tertangani. Terapi telah berhasil mengatasi masalahnya saat itu. Namun, aspek lain yang belum tertangani membuat rasa tidak percaya diri kembali muncul. Misalnya, emosi yang dibereskan adalah tidak percaya diri, namun ternyata ada emosi takut penolakan yang belum ditangani. Biasanya, walaupun masih muncul lagi, intensitas emosi yang dirasakan sudah sangat berkurang. Lakukan lagi tahap 1 sampai tahap 5 untuk membuat intensitas emosi menjadi 0. Apakah kesulitan dalam melakukan penjualan hanya disebabkan oleh perasaan tidak percaya diri? Tentu tidak. Masih ada banyak faktor lain yang mungkin mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam penjualan. Bisa jadi produk knowledge Anda kurang, atau mungkin kemampuan komunikasi kurang baik. Namun dari semua faktor yang menghambat seseorang, faktor yang paling penting untuk dibereskan adalah mental block. Berikut saya berikan daftar emosi negatif atau mental block yang sering menghambat seseorang untuk mencapai impian mereka, khususnya di bidang penjualan dan keuangan. Rasa tidak percaya diri, merasa minder atau rendah diri, menjual butuh bakat khusus, menjual adalah pekerjaan rendah, takut ditolak, takut sukses, takut gagal, uang adalah akar dari segala kejahatan, uang adalah sumber ketidakbahagiaan, takut dituduh serakah, sukses hanya untuk orang tertentu, tidak pintar bicara dan meyakinkan orang lain, perasaan bersalah karena mengambil keuntungan, takut ada yang iri hati, takut terkesan menonjolkan diri, rasa malu, cari uang itu susah, bisnis saat ini sedang lesu, orang miskin adalah orang yang spiritual, saya tidak layak sukses, sukses kaya tidaklah spiritual, sukses hanya bisa diraih dengan susah payah atau perjuangan berat.
Teknik Hypno EFT memang sangat ampuh dalam mengatasi emosi negatif, namun ada satu kelemahan teknik ini. Apa itu? Anda harus benar-benar mengerti emosi apa yang menghambat Anda. Entah itu emosi takut gagal, ngeri, tidak percaya diri, minder, terluka, kecewa, marah, dendam, sakit hati, takut penolakan, atau apa saja. Semakin spesifik, semakin baik. Jika dalam melakukan terapi level intensitas emosi Anda tidak bisa turun ke angka 0, maka kemungkinan penyebabnya adalah bahwa aspek atau emosi yang Anda tangani tidak tepat. Misalnya Anda merasa minder, tetapi yang Anda terapi adalah perasaan takut. Saya biasanya menggunakan kombinasi berbagai teknik terapi yang saya kuasai dalam membantu klien mengatasi masalah mereka. Pernah terjadi emosi klien tidak bisa turun ke level 0. Dari level 10 turun ke 7 lalu naik ke 8. Demikian seterusnya. Setelah berkali-kali coba dilakukan terapi dengan Hypno EFT tetapi hasilnya tetap tidak bisa maksimal, saya memutuskan untuk menggunakan hipnoterapi. Dari sini saya baru tahu bahwa emosi yang menjadi akar masalah ternyata bukanlah emosi yang sedang saya terapi dengan Hypno EFT. Setelah berhasil menemukan akar masalahnya dan menggunakan Hypno EFT, hanya dalam satu putaran level emosi klien langsung turun menjadi 0. Reprogramming pikiran dengan EFT. Selain sangat ampuh untuk mengatasi mental block dalam bentuk emosi negatif yang menghambat kemajuan kita, teknik EFT juga dapat digunakan untuk memasukkan program pikiran atau afirmasi. Namun sebelum itu, Anda harus mengatasi emosi yang menghambat diri Anda. Ini adalah syarat mutlak. Prinsip kerjanya begini, katakanlah Anda mengalami kesulitan dalam menjual. Anda melakukan identifikasi emosi yang menghambat Anda. Caranya, ingatlah kembali saat Anda mau melakukan penjualan dan perasaan apa yang Anda rasakan saat itu. Misalnya, Anda sulit menjual karena setiap kali berpikir tentang penjualan atau saat berhadapan dengan calon klien atau pelanggan, Anda merasakan emosi takut ditolak. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengatasi emosi takut ditolak. Bagaimana caranya? Lakukan EFT terhadap emosi ini. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca penjelasan saya di bab sebelumnya. Singkat kata, setelah berhasil menurunkan level intensitas emosi takut ditolak hingga ke level 0, Anda bisa melakukan reprogramming dengan bantuan EFT untuk semakin meningkatkan dan memberdayakan Anda dalam penjualan. Caranya adalah sebagai berikut. Tetapkan kalimat afirmasi positif yang akan Anda ucapkan. Kalimatnya harus singkat, sederhana, dan jelas. Anda bisa membuat 5-8 kalimat afirmasi. Lakukan tapping atau ketukan sebanyak 7-9 kali pada masing-masing titik, mulai dari pangkal alis hingga karate chop, sambil mengucapkan satu kalimat afirmasi untuk setiap titik ketukan. Lakukan proses ini tanpa mengurut sore spot, jadi langsung diawali dengan ketukan di pangkal alis mata. Agar Anda bisa lebih memahami maksud saya, berikut saya beri contoh kalimat afirmasi yang bisa digunakan untuk melakukan reprogramming pikiran setelah Anda berhasil mengatasi emosi takut ditolak. Saya makhluk Tuhan yang sangat berharga. Saya memilih untuk merasa diterima sekarang. Saya bahagia menerima sukses saya. Saya memilih melepas kebutuhan akan persetujuan. Saya menghargai diri saya apa adanya. Saya memilih merasa diterima oleh diri saya sendiri. Saya bahagia menerima sukses saya walaupun mereka tidak. Saya menerima betapa berharganya diri saya. Positive programming. Baca kalimat afirmasi positif ini, satu afirmasi untuk satu titik ketuk, sambil mengetuk 7-9 kali. Tidak perlu bingung dengan jumlah ketukan. Saat Anda selesai membaca kalimat afirmasi, jumlah ketukan Anda pasti minimal 7 kali. 1. Pangkal alis mata. Kalimat afirmasinya, saya makhluk Tuhan yang sangat berharga. 2. Pelipis. Saya memilih untuk merasa diterima sekarang. 3. Bawah mata. Saya bahagia menerima sukses saya. 4. Bawah hidung. Saya memilih melepas kebutuhan akan persetujuan. 5. Dagu. Saya menghargai diri saya apa adanya. 6. Selangkah. Saya memilih merasa diterima oleh diri saya sendiri. 7. Bawah ketiak. Saya bahagia menerima sukses saya walaupun mereka tidak. 8. Ibu jari, saya menerima betapa berharganya diri saya. 9. Jari telunjuk, saya makhluk Tuhan yang sangat berharga. 10. Jari tengah, saya memilih untuk merasa diterima sekarang. 11. Jari kelingking, saya bahagia menerima sukses saya. 12. Karate chop, saya memilih melepas kebutuhan akan persetujuan.
Kalimat afirmasi di atas boleh Anda tiru atau kembangkan. Anda boleh membuat kalimat afirmasi sesuai keinginan dan kebutuhan Anda.